Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kalian semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat semua, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum kita semua memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama, dan kami mohon Ketua Kelas Saudara Ahmad Albar untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum Bapak Guru menyampaikan pelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Anak-anak, kita pada kesempatan pagi hari ini akan belajar bersama materi bersuci dari najis. Setelah pada pertemuan kemarin, anak-anak masih ingat ya, kita membahas tentang alat-alat bersuci. Sedikit mengulang dari pelajaran yang kemarin, alat-alat bersuci apa saja anak-anak? Air mutlak, Air, Pak. Sabun. Air, terus sabun, Batu. Uing, Pak, uing. Jadi Sampo, Pak. alat-alat bersuci itu ada 3, kemarin sudah kita bahas, yaitu air, terus debu, dan juga batu. Untuk pelajaran pada pagi hari ini itu masih ada hubungannya dengan pelajaran yang kemarin, yaitu kita akan membahas tentang bersuci dari najis. Jadi sambil Bapak menjelaskan sebelum materi, Bapak akan menjelaskan ataupun menyampaikan tujuan. Sambil Bapak menyampaikan tujuan, absensi yang tadi Bapak bagikan atau kirimkan ke ketua kelas, tolong untuk diteruskan ke teman-teman untuk selanjutnya diisi dan dikirim ke Bapak, sehingga Bapak bisa mengabsen mana yang hadir dan juga mana yang belum hadir. Untuk kelompok, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak itu masih menggunakan kelompok yang kemarin. Mas Ahmad Albar, tolong kelompok yang kemarin itu masih digunakan untuk kegiatan belajar pada pertemuan pagi hari ini. Nanti akan kami beri tugas di akhir-akhir kegiatan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran anak-anak yaitu setelah mengikuti pembelajaran secara peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian najis. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran peserta didik mampu menemukan dalil tentang bersuci. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran peserta didik mampu mendeskripsikan berdasarkan urutan-urutannya tentang prosedur pelaksanaan bersuci dari najis dengan benar. Nah, ini anak-anak, kita nanti akan membahas 4 poin, yaitu pengertian, dasar hukum, macam-macam najis, dan cara mensucikannya. Sebelum kita memasuki apa itu pengertian, coba anak-anak Bapak tanya, yang Bapak tampilkan ini gambar apa kira-kira yang pojok ini?
Kondisinya mana, Pak? Darah, Pak. Darah itu, Pak. Oh, ya betul. Terus yang selanjutnya gambar Kotoran ayam. ya Tai. kotoran, Bu. Oh, bukan ayam itu, sapi itu. Kotoran Ya, manusia. Yang jelas ini kotoran ya, bukan Oh, iya. tinja, bukan donat ini ya. Iya, kayak teli. Terus yang selanjutnya adalah gambar Minuman. minuman. Minuman keras itu, Pak. Betul, betul Mas Albar. Untuk yang selanjutnya gambar Burung. Kecap. burungnya ini. Oh, betul. Ini bangkai burung. Yang selanjutnya ini gambar apa, Bapak? Anak-anak. Jerawat. Ini yang dikeluarkan apa anak-anak ini dari yang dipegang ini? Nanah. Oh, nanah, betul. Terus yang selanjutnya Dok, anjing, yang selanjutnya babi. Giling. babi. Pik. Dari gambar-gambar yang Bapak tayangkan ini, kira-kira anak-anak ada gambaran tidak apa itu najis? Sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan. Saudari Nurul, dari gambar yang Anda lihat ini kira-kira Sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang menakutkan. yang menakutkan. Takut untuk Ya, terima terkena. kasih. Langsung saja kita bahas. Secara bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najsu yang berarti kotor atau menjijikkan. Sekarang pertanyaannya, Mas Albar, Ya, Pak. ingus itu najis atau tidak? Kalau ingus itu karena menjijikan, kalau sudah keluar ya nggak najis, Pak. Yang lain, ingus itu kira-kira Najis, Pak. Najis. Karena Betul. tadi Betul, menjijikkan, Pak. Salman, betul. Ingus itu adalah kategori dari najis karena ingus adalah sesuatu yang Menjijikan. Menjijikkan. secara istilah najis itu sesuatu yang dipandang kotor dan menjijikkan oleh syariat yang harus disucikan karena menjadikan tidak sahnya terhadap pelaksanaan suatu ibadah. Jadi ini anak-anak harus memahami pengertian najis terlebih dahulu. Yang dari Bapak paparkan ini kira-kira anak-anak bisa memahami atau belum apa itu najis? Sudah, Pak. Paham, Pak. Sudah ya. Ya. Kalau sudah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Bapak akan menyampaikan yaitu dasar hukum. Dasar hukum perintah bersuci yaitu ini yang Bapak tampilkan surat apa? Saudara Muhlisin, dasar perintah bersuci. Enggak hafal Quran, Pak, enggak tahu saya. Ini Bapak menampilkan yaitu surat Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi wathia baka fatohir, yang artinya dan bersihkan pakaianmu. Dasar hukum yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 125 yang artinya bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Anak-anak tolong dua dasar hukum ini kalau perlu dicatat, dipahami artinya dan dihafalkan. Nanti Bapak akan mencoba untuk menanyakan ke kalian kembali dasar hukum perintah bersuci. Sekarang kita masuk ke macam-macam najis. Anak-anak yang Bapak tampilkan, najis yang pertama yang akan kita bahas adalah najis
Mukhafafah, Pak. Najis mukhafafah, betul. Dari gambar yang Bapak tampilkan ini, kira-kira sudah bisa dipahami belum? Belum, Pak. Belum ya? Itu gambar bayi ya, Pak? Ya, Gambarnya nggak jelas, Pak. makanya gambarnya Ngompol tidak itu. jelas. Ada anak kecil ngompol. Nah, kami sampaikan, kepada anak-anak, najis mukhafafah adalah najis ringan, yaitu air kencingnya anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan baru minum itu ibunya. Jadi itu Tanya, Pak, ya. kenapa kok kencingnya bayi laki-laki? Kenapa? Kencingnya Ya. perempuan kok Nggak enggak? masuk. Terima kasih anak-anak, pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan, kenapa kok yang masuk kategori najis mukhafafah itu hanya najisnya anak laki-laki, sedangkan perempuan tidak masuk. Jadi perlu Bapak sampaikan dan perlu anak-anak ketahui, kenapa anak laki-laki ataupun bayi laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 2 tahun, kurang 2 tahun dan baru minum ASI tapi hukum najisnya berbeda? Jawabannya adalah yang paling jelas, air kencing anak laki-laki itu lebih tipis. Tipis itu istilahnya encer. Tahu anak-anak istilah encer? Iya, Pak. Dibanding dari air kencingnya anak perempuan. Oh, Jadi gitu, seperti Pak, ya. itu. Berarti Terus air kencingnya bayi perempuan bukannya- itu kental gitu, Pak ya? Iya, istilahnya seperti itu. Jadi Bukannya ada lebih bau gitu, Pak. Jadi anak-anak perlu ketahui alasannya atau dasarnya adalah yang paling kuat itu ada juga yang di dalam keterangan kecenderungannya anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Ya. Kita lanjut ke najis yang kedua. Setelah najis mutawasito adalah najis ringan. Najis yang kedua najis mukhafafah, najis ringan. Kita masuk najis yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito seperti yang ada di gambar Bapak tampilkan, itu di bawah dari keterangan najis yang berada di tengah-tengah antara najis mukhafafah dan najis mughalladzah. Jadi yang ditanyakan anak, apa hukumnya dari air kencingnya anak Bayi perempuan bayi tadi adalah masuk kategori najis Mutawasito. Nih. Terus yang selanjutnya najis yang ketiga. Najis yang ketiga adalah najis mughalladzah. Dari gambar ini sudah sangat jelas apa anak-anak pengertian dari najis mughalladzah. Najis yang berat, Pak. Najis yang berat. Ada lagi yang pengen Najisnya anjing dan celeng. najisnya anjing dan celeng? Nah, ini anak-anak. Jadi najis mughalladzah itu najis yang berat, yaitu najis anjing dan babi, dan termasuk air liurnya. Dan juga ini di gambar pojok, tolong diperhatikan. Ya. Hasil silangan ataupun keturunan dari babi berhubungan ataupun anjing berhubungan dengan apapun, kalaupun melahirkan, itu hukumnya adalah najis. Seperti itu anak-anak. Terus kalau di sinetron bagaimana Bapak? Kadang ada anjing itu
mohon maaf, menikawin dengan manusia, terus anaknya bagaimana? Jawabannya adalah anak-anak kalau ada pertanyaan seperti itu, bagaimana hukumnya anak persilangan antara hewan yang haram najis tadi, anjing atau babi dengan manusia? Jawabannya, jika anak itu cenderung ataupun wujudnya itu manusia, maka dihukumi tidak najis. Tapi kalaupun rupanya itu lebih condong berbentuk anjing ataupun babi, maka hukumnya adalah najis. Seperti itu anak-anak. Iya, Pak. Terus kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara mensucikannya dari ketiga najis tersebut. Sebelum kita membahas satu persatu cara mensucikannya, sebelum kita mengkupas, tolong anak-anak saya beri waktu 4-5 menit untuk menyimak video tersebut yang Bapak tampilkan. Nanti harapannya anak-anak dari video ini bisa menyimpulkan ataupun bisa memahami cara mensucikan najis-najis yang telah kita bahas tadi. Cara membersihkan lantai yang terkena najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim hafizakumullah, Islam mengajarkan kita menjaga kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Di antara hal yang paling penting diperhatikan adalah menjaga kesucian lantai dari najis. Berikut ini adalah tata cara bagaimana cara membersihkan lantai dari najis. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Sahabat Muslim, menurut ulama ahli fikih, najis adalah setiap hal menjijikkan yang dapat mencegah keabsahan sholat. Najis dibagi menjadi 3. 1. Najis mughalladhah, najis berat. 2. Najis mutawassithah, najis sedang. 3. Najis mukhaffafah, najis ringan. Najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang ditimbulkan dari anjing, babi, dan anak hasil persilangan dari salah satu hewan tersebut. Misalnya, anak hasil persilangan anjing dan kambing, maka hukum anaknya adalah najis mughalladhah. Najis mukhaffafah adalah najis yang dihasilkan dari kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan baru mengkonsumsi air susu ibunya saja. Sedangkan najis mutawassithah adalah najis yang bersumber dari selain kedua hal tersebut. Dari ketiga kategori tersebut, najis digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Najis ainiyah, yaitu najis yang terdapat salah satu sifat najis yang meliputi rasa, bau, atau warnanya. 2. Najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak ada warna, rasa, maupun baunya. Sahabat Muslim hafizakumullah, sebelum menyucikan najis, kita perlu melihat najis apa yang akan kita bersihkan. Masing-masing dari najis mempunyai tata cara menyucikan yang berbeda-beda. Tata cara membersihkan najis mukhaffafah. 1. Ketiga sifat najis, baik berupa bentuk fisik najis, bau, maupun rasa, harus dihilangkan terlebih dahulu. 2. Setelah najis hilang, cukup memercikkan air ke lantai yang terkena najis. Contoh, cara menghilangkan najis air kencing bayi laki-laki sebagai berikut. 1. Hilangkan air kencing dengan cara melapnya menggunakan tisu atau benda sejenis. 2. Membasuh najis dalam berulang kali sampai ketiga sifat najis hilang. 3. Setelah air kencing hilang, percikkan air di lantai yang terkena najis secara merata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami." Artinya, air kencing bayi perempuan disucikan dengan air dan air kencing bayi laki dengan pita. Hadis riwayat Abu Dawud. Cara membersihkan najis mutawassithah. Tata cara menyucikan najis mutawassithah
mutawasitoh atau najis yang bersumber dari selain hewan babi dan anjing, cara menyucikannya: 1. Menghilangkan ketiga sifat najis yang meliputi warna, bau, dan rasa najis. 2. Apabila najis sudah tidak ada bentuk fisik maupun sifatnya, maka bisa langsung disiram dengan air suci dan menyucikan seperti air kencing bayi perempuan yang sudah kering sehingga tidak lagi tampak bekasnya. 3. Menyiramkan air ke lantai yang terkena najis dengan air yang suci dan menyucikan. Mari kita praktekkan bagaimana cara menyucikan najis kotoran ayam di atas lantai. 1. Hilangkan material najis ainun najasah dengan kain, tisu, serabut kelapa, atau benda sejenis dengan dibasahi air jika perlu. Hal ini dilakukan berulang kali sampai material najis hilang. 2. Jika material najis susah dihilangkan, bisa menggunakan sabun untuk membantu menghilangkan zat asam pada kotoran. 3. Lap berulang kali sampai bersih sehingga najis yang semula ainiyah berubah menjadi hukmiyah. 4. Siram lantai dengan air seperlunya. Air bilasan yang terakhir kali ini namanya air musta'mal, yaitu air suci namun tidak menyucikan. Tata cara membersihkan najis muwaladah. Cara menyucikan najis muwaladah atau najis yang bersumber dari babi dan anjing adalah dengan 7 kali siraman. Secara teknis, berikut ini cara menyucikannya. 1. Hilangkan najis dari lantai. 2. Cuci lantai sampai bersih. Jika lantai sudah bersih, maka hal ini baru dihitung 1 kali cucian. 3. Ulangi cucian 6 kali. 4. Salah satu dari 7 cucian tersebut, salah satu air yang digunakan untuk menyucikan dicampur dengan tanah. Berikut ini contoh menghilangkan lantai yang terkena jilatan anjing. 1. Hilangkan najis bekas jilatan anjing dengan menggunakan kain, tisu, atau benda sejenis. 2. Setelah najis hilang, siramkan lantai tersebut dengan menggunakan air suci 7 kali. 3. Salah satu air yang dibuat untuk menyuci dicampuri dengan tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyusilahu sab'a marratin ulahunna biturabi." Artinya, sucinya tempat air seseorang di antara kalian jika dijilat anjing ialah dengan dicuci 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan debu tanah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Muslim hafizakumullah, demikian ini tata cara membersihkan najis. Ya, anak-anakku sekalian, setelah Bapak memaparkan dari video di atas, seharusnya anak-anak semuanya sudah bisa memahami bagaimana cara mensucikan ketiga najis tersebut. Apakah anak-anak masih mengalami pemahaman yang masih bingung mengenai mensucikan najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladah setelah menyimak dari video tersebut? Ya Pak, saya Pak, tanya Pak. Iya, Saudara Albar, bagaimana? Iya. Yang saya alami nih Pak, Ya. di rumah itu saya punya kucing Pak. Air Iya. kencingnya kucing sama kotorannya itu najis apa enggak Pak? Terus kedua, Iya. seandainya tadi ada gambar darah itu Pak. Iya. Darah yang ditimbulkan istilahnya dari manusia. Kalau Iya. istilahnya darah itu ditimbulkan dari seekor nyamuk tapi habis menggigit manusia, itu darahnya tetap najis apa enggak Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari teman kita, Saudara Albar. Yang pertama mengenai kucing. Iya Pak. Kucing. Anak-anakku, dari pertanyaan di atas, sebelum Bapak menjelaskan, kira-kira yang lain, kotoran kucing ataupun air kencingnya kucing itu termasuk kategori najis atau bukan? Najis, Bapak. Jelas ya, kategori najis. Pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira najis yang ditimbulkan dari keduanya itu adalah najis apa, anak-anak? Mutawasito, Pak. Najis Mutawasito, Pak. mutawasitoh, yaitu najis yang cara mensucikannya bagaimana, Saudara Salman? Gampang, Setelah Pak. melihat video, Bisa lihat di video itu, Pak, caranya. iya, bagaimana tadi videonya, cara mensucikannya? Pertama,
najisnya dibuang. Ya. Setelah dibuang, kemudian dibasuh Terus air. Setelah itu kemudian airnya dibuang lagi atau diambil, kemudian digaringkan lagi, dikeringkan, ambil tisu. Sudah begitu, Pak. iya, sekarang pertanyaannya Saudara Salman, apa yang membedakan cara mensucikan najis mukhafafah dan najis mutawasitoh? Untuk najis mukhafafah itu sangat ringan, Pak. Cuma cukup mengalirkan air kepada tempat najisnya itu saja. Sementara untuk mutawasitoh, najisnya harus diambil terlebih dahulu, Bapak. Setelah itu kemudian baru disucikan. Terima kasih Salman. Jadi gini anak-anak ya, jawaban dari Saudara Salman tadi sudah betul, tapi masih kurang. Jadi gini anak-anak, perlu diketahui bahwa mensucikannya itu semuanya sama dalam menghilangkan bentuk najisnya. Bukan berarti yang mukhafafah itu tidak perlu dihilangkan. Jadi semuanya itu perlu dihilangkan dulu bentuk najisnya. Anak-anak perlu dipahami ya. Ya, Pak. Ya, jadi mukhafafah sama mutawasitoh bentuk najisnya harus sama-sama hilang dulu. Terus yang kedua bedanya Saudara Salman, Bapak sampaikan, itu kalau mukhafafah cukup dipercikkan. Mengalir atau tidak itu tidak wajib. Tapi kalau mutawasitoh itu harus mengalir. Kotoran ayam, kotoran lain-lain itu setelah dihilangkan bentuknya, bentuk kotorannya atau bentuk najisnya, maka harus ada air yang bisa mengalir. Niahnya, sifatnya, semuanya nanti karena tadi sudah saya tampilkan video, saya harapkan sebenarnya di awal tadi semuanya sudah bisa dipahami, tapi untuk menguatkan Bapak sampaikan ini. Jadi kalau mukhafafah itu cuma dipercikkan, tapi ada tapinya, najisnya semuanya harus dihilangkan berupa rupa, bau, dan rasanya. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa, Pak. Ya, Bisa. Ini. Terus mungkin yang tidak ada dalam video, Bapak sampaikan, kalau cara mensucikannya sudah jelas, itu adalah cara yang muholadoh. Ini yang banyak pertanyaan biasanya anak-anak itu sudah bisa dilihat anak-anak di layar. Cara dalam pencampuran debu itu ada 3. Yang pertama, air dicampur dengan debu yang suci kemudian disiramkan pada tempat yang terkena najis. Cara yang kedua, debu di tempat ditaruh, terus benda yang terkena najis baru disiram dengan air. Terus cara yang ketiga, menyiramkan air ke tempat yang terkena najis lalu menaburkan debu. Jadi itu biasanya ini semua 3 cara ini bisa digunakan. Yang paling pokok anak-anak perlu diperhatikan kalau menyiramkan debu itu biasanya yang paling dianjurkan adalah di awal, tidak di akhir. Karena kalau di akhir nanti basuhan-basuhan selanjutnya, apalagi kalau airnya sedikit, tidak menjadi bersih lagi. Itu anak-anak. Jadi anak-anak harus benar-benar tahu ini tentang kategori najis, yang masuk kategori najis mukhafafah itu apa saja, mutawasitoh itu apa saja, karena ini setiap hari anak-anak akan selalu menjumpai, terutama kedua najis. Anak-anak harus paham ya, terutama yang kesehariannya kita hadapi. Jadi anak-anak itu kalau di rumah, di teras, mengetahui ada kotoran ayam itu jangan cuman diambil sama tisu ataupun diambil sama kain, tapi harus juga disiram pakai air sampai mengalir. Itu yang poin penting perlu Bapak tekankan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa mempraktekkan di lingkungan masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Tanya, Pak. Ya, Bapak.
Siapa ini yang tanya? Zaid, Pak. Ya, Pak Salman, silahkan. Saudara Salman. Pak, biasanya di daerah saya itu kalau musim kemarau tidak ada air, Pak. Sulit sekali. Sulit Ya, sekali airnya. Nah, bagaimana Pak cara mensucikan sementara air sangat sulit? Pakai apa, Pak? terima kasih. Pertanyaan yang baik. Anak-anak ada pertanyaan dari saudara atau teman kalian, Salman, berkaitan dengan bagaimana. Kembali lagi ke materi sebelumnya, anak-anak. Alat bersuci itu ada berapa, anak-anak? 3, Pak. Nah, 3 ya, tadi sudah saya tanyakan. Iya. Yaitu yang pertama, Air, Air, yang kedua, debu, debu, pasir, 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 debu, Batu. ya, pasir, batu. Nah, batu. maka dari itu disampaikan tadi di pemaparan sebelumnya, Islam itu adalah agama yang sangat mudah. Ya, Ada yang sangat mudah. Maksudnya mudah itu ya tidak kita mudah-mudahan, tapi paling tidak kita tahu caranya. Kalau terpaksa tidak ada ya, yang selanjutnya adalah menggunakan debu, Bapak. Saudara Salman menggunakan debu. Karena waktunya hampir habis, anak-anak, kita ini yang disampaikan Bapak tadi di awal akan menyampaikan tugas kepada kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompoknya kelompok 1 untuk Albar dan teman-temannya. Untuk tugas kedua itu untuk kelompok 2 untuk Zainuddin dan teman-temannya. Dan yang soal ketiga ini Bapak harap juga untuk kelompok ketiga, Salman dan teman-temannya. Jadi nanti Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan ini, duduknya bisa merapat ke kelompoknya masing-masing, dan nanti ketua harap menyampaikan ataupun menerangkan apa yang sudah didiskusikan. Ini soalnya bisa dibaca anak-anak? sudah Pak, sudah Ya, Pak. Pak. Sudah ya? Ya, Sawah. Tugas yang pertama ini karena sudah 5 menit, tolong Salman dan teman-teman jawabannya ini singkat saja. Apa ini? Pertama, harus merumuskan dalil-dalilnya, Pak. Harus mengetahui. Oh, pertama harus tahu pengertiannya, Pak. Pengertian toharoh. Kurang benar itu, Pak. Iya, saudara Salman ini belum waktunya. Ini untuk kelompok 1, Salman. nah, kelompok 1 saya Pak. Iya. Kalau menurut saya Pak, itu ada seorang bayi yang usianya masih kecil, usia 1,5 tahun, maka ketika dia kencing atau buang kecil, nah itu cuma hanya dibilas saja Pak, air kencingnya. Ya, karena waktunya hampir habis, Bapak membantu menjawab, jadi Saudara Ahmad Albar juga kurang teliti membaca soalnya ya. Jadi ini yang dimaksud ini adalah anak laki berumur 1,5 tahun itu dulu. Bayi tersebut pada saat bayi berusia 6 bulan yang ditanyakan ketika dia berusia Pak. 6 bulan. Iya, Ya. Pak. Jadi itu adalah hukumnya najis Bapak. dipercikkan. Untuk kelompok 2 dan 3 nanti pertemuan akan datang. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, dimohon untuk menjelaskan dari hasil presentasi ini. Karena waktu sudah habis, anak-anak, kita cukupi pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan
membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih anak-anak, sehat selalu, jaga kesehatan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.